Nice. Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Fendi di Secangkir Teh. Kali ini aku kedatangan sebuah barang lagi, yang dimana aku mau unboxing dan aku review sedikit barang ini. Ya teman-teman bisa lihat, ini dia. Sebuah motherboard merek Asus Prime B550M A Wi-Fi 2. Ini dia teman-teman. Nah teman-teman, jadi motherboard ini aku dapatkan dengan harga Rp1.880.000. Ini untuk di daerah Bali ya, jadi mungkin di harga di masing-masing tempat itu berbeda-beda. Jadi kali ini kita akan sama-sama coba unboxing bagaimana di dalamnya Asus Prime B550M A seri yang ada Wi-Fi-nya. Kita lihat dulu. Sebelum kita unboxing, ini boxnya seperti ini ya. Di sini dikatakan Asus memberikan garansi resmi itu selama 3 tahun. Lumayan sih, lumayan panjang untuk sebuah motherboard. Kemudian di sini fitur-fiturnya kita bisa lihat. Di sini dia punya kelebihan itu ada Asus Aura Sync-nya. Dan di sini ARGB-nya itu sudah generasi yang kedua gitu ya, sudah generasi yang terbaru. Kemudian ini untuk seri motherboard untuk AMD gitu ya, karena ini B550 tapi yang seri M. Kemudian kelebihannya itu sudah ada dapat langsung Wi-Fi 6 gitu ya, jadi konektivitasnya sudah include langsung ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5. Kemudian ini HDMI ready, kemudian Windows 11 juga ready, garansi resmi selama 3 tahun. Cukup panjang Asus bisa memberikan garansi untuk motherboard ini. Jadi kenapa aku pilih motherboard ini? Jadi ini pesanan orang, dia mau rakit PC, jadi dengan budget untuk motherboardnya nyari yang 2 jutaan. Jadi aku ambil Asus Prime ini karena kenapa? Karena dilihat dari kompetitor merek lainnya itu harganya ya bersaing sih. Untuk yang seri M B550M, cuman ini yang paling worth it sih menurut saya. Karena kenapa? Sudah dapat Wi-Fi, harganya lebih murah. Kemudian fitur-fiturnya sudah cukup lengkap gitu ya, dan juga sudah banyak para youtuber lainnya yang sudah mereview dan ya sudah merasakan lah bagaimana rasanya menggunakan Asus Prime B550M A seri Wi-Fi ini, dan mereka cukup sangat puas gitu. Oke, untuk dari bagian belakangnya, nah kurang lebih seperti ini ada penjelasan beberapa fitur-fitur unggulan daripada motherboard ini. Nanti akan saya review sedikit saja. Ya, di sini ada gaming audio, kemudian untuk perlindungannya, protectionnya itu sudah 5 kali ya di generasi ketiga. Kemudian sudah ada ini addressable header Gen 2 yang tadi yang seperti yang ini. Nah, ini ARGB-nya tuh sudah Gen 2 gitu ya. Kemudian bisa diatur untuk fan exportnya 2+ gitu ya. Dan di sini juga sudah support untuk M2 NVMe-nya tuh sudah ada 2 gitu ya. Nanti kita lihat, kita buktikan dulu apakah gambar sesuai dengan isi dalamnya. Kita lihat. Oke, ini dia. Mari sekarang kita unboxing. Oh. Nah, baru pertama kali kalian buka box ini sudah langsung disuguhkan dengan ya ini modul Wi-Fi-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal disambungkan pigtailnya ini ke motherboardnya ya. Ini kurang lebih seperti ini, nanti bisa dibuat berdiri gitu ya. Kalau di gambarnya sih ya, nanti kita coba. Oke, ini masih polos seperti ini, dan kalau kita buka, nah, ini dia. Kurang lebih dalamnya seperti ini gitu teman-teman ya. Dapat ini pertama, kemudian ini motherboardnya kita lihat. Nah, untuk ukuran motherboard ini dia itu ukurannya MATX gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang nyari Smobo ukuran MATX, nah ini sih yang paling aku rekomendasiin gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyari yang seri ATX, ada sih yang Asus Prime-nya ini yang seri Wi-Fi yang untuk ATX-nya. Itu jauh lebih besar, fiturnya lebih lengkap gitu ya. Nah, kita coba unboxing dulu. Nah, ini dia. Ya, ini dia barangnya.
Nah, kita lihat dulu dalam boxnya itu ada apa aja selain motherboard. Ya, ini kartu garansinya. Ini kartu garansi resmi dari Asusnya. Dikasih garansi 3 tahun, garansi resmi. Kemudian di dalamnya itu juga kita, ya seperti kita beli motherboard pada umumnya sih. Kita dapat kabel SATA. Ini dapat 2 pieces ya. Kemudian back panelnya, backplate-nya seperti ini, standar, karena dia belum ada gininya, jadi kita harus pakai backplate ya. Kemudian ini sudah ada dapat baut-bautnya juga, termasuk lengkap sih. Kemudian buku-buku panduan, buku kartu garansi, kemudian ya dapat, masih pakai gini sih ya, CD driver gitu ya, walaupun sekarang udah jarang banget kayaknya ada yang pakai PC dengan apa, pembaca CD gitu ya, tapi masih tetap disertakan CD driver ya. Tapi kalian juga tetap bisa download di situs resminya Asus Prime. Ya, ini user guide-nya. Jadi nanti kita lihat-lihat sebelum kita pasang ya. Ini juga ada panduan manualnya sih yang lebih simpel, lebih ringkas. Kurang lebih itu aja nih, sudah kosong, sudah semua. Aku lihat dalamnya ya kurang lebih sama lah seperti membeli motherboard pada umumnya, lengkap ya, sudah cukup lengkap. Dan di sini aku mau review sedikit gitu ya untuk motherboard ini. Nah, jadi motherboard ini, nah seperti yang sudah aku sampaikan tadi, dia itu punya 2 slot NVMe. Kemudian untuk DIMM, slot DIMM untuk RAM-nya itu sudah 4 DIMM gitu ya, sudah cukup lengkap. Kemudian di sini sudah ada heatsink-nya. Untuk VRM-nya ya sudah lumayan sih, cuman kenapa nggak sampai di atasnya juga ya, tapi sudah cukup sih. Kemudian kelebihan lainnya ya sudah pasti ada WiFi-nya. Ini kita lihat I/O port-nya dulu ya. Di sini ada USB 3, ada 4 USB 3 dan USB 3.2, 3.2 ada 2. Kemudian di sini ada untuk slot WiFi 6-nya. Kemudian untuk audio panelnya masih standar, cuman di sini dibilang ada kelebihannya, yaitu untuk audio gaming. Ini ada jalurnya, itu sih katanya kelebihannya untuk Asus Prime ini. Jadi untuk gaming, tapi nggak tahu sih bedanya di apa, nanti kita akan buat reviewnya tersendiri ya. Kemudian untuk port-portnya sih masih standar gitu ya teman-teman. Masih ada DVI-D, kemudian di sub sama HDMI. Kemudian ini juga ada LAN seperti biasa ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Cuman sayangnya untuk di motherboard ini kita masih belum dapat USB Type-C gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih standar seperti Mobo pada umumnya, yang standar lah, cuman kelebihannya isi WiFi aja, WiFi 6 lagi. Tapi sayangnya masih tidak disertakan USB Type-C. Tapi kalau teman-teman cari yang seri ATX yang versi besarnya itu sudah ada Type-C-nya. Jadi harganya juga lebih mahal pastinya. Tapi untuk ini sih cukup. Menurut saya sih sudah sangat cukup gitu ya. Oke, nanti kita akan buat video tersendiri tentang ini ya, gimana, apa kelebihannya, apa kekurangannya selama kita menggunakan motherboard ini ya. Nanti kita akan buatlah lain kali itu videonya. Jadi kurang lebih itu saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa tetap pantau terus di channel kita. Kita akan coba rakit PC dengan motherboard ini, dan kita lihat bagaimana sih kinerja performa dari motherboard ini. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencari motherboard yang under 2 juta rupiah dengan spesifikasi yang lumayan dan cukup lengkap, ya teman-teman bisa ambil seri motherboard Asus Prime B550M seri WiFi ini, karena sudah lengkap sekali. Fitur-fiturnya juga sudah sangat lengkap, dan ya ini salah satu yang aku bisa rekomendasiin ke teman-teman semua. Mungkin itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Salam dan